Indonesia, Salo Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tetapi saya mau katakan kepada engkau, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Alkitab katakan, Yesus telah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau memiliki hidup yang kekal. Baca itu dalam Yohanes 6 ayat 47. Mantap! Wow, saya kalau sudah memperkatakan firman Allah seperti hati saya mendidih, begitu luar biasa. Karena saya tahu bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Puji nama Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kita rilekskan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah di malam hari ini. Dan saya berdoa dan berharap kekuatan doa, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita dalam mau berserah. Hingga besok pagi kita boleh kembali memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami mempunyai keinginan yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil dalam masih lanjutan dari Mazmur 25 ayat 4. Ayat 4, 5, dan 6. Demikian bunyi firman Allah, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarkanlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Itulah sebabnya, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ya, tema kita adalah doa untuk dituntun oleh Tuhan. Saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pemazmur Daud dengan kesungguhan hatinya meminta kepada Allah supaya dituntun oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita pernah berdoa supaya kita dituntun oleh Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi-pagi sekali saya datang kepada Tuhan, menyerahkan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengintervensi seluruh kehidupan saya. Sampai yang terkecil sekali, yang tidak pernah bisa saya sentuh mungkin. Biar dia campur tangan di situ. Atau kepada rekan-rekan sahabat. Dan juga karunia-karunia Allah. Karunia-karunia Roh Kudus itu, buah-buah Roh Kudus. Baik karunia yang menetap maupun yang tidak menetap itu. Diberikannya bagi gereja untuk supaya gereja hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Nah, ini sesuatu permintaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana kita menerima tuntunan Tuhan itu? Ya, tentu kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Bagaimana sih tuntunan Tuhan bisa terjadi? Yang pertama yang harus kita percayai adalah firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Atau kita harus memiliki firman Allah di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, ya, kalau kita mau singkatkan, kita harus rajin membaca Alkitab. Supaya apa? Kita tahu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu keinginan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman Allah. Satu contoh. The lamp is the light. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Your word is a lamp to my feet and a light for my faith. Itu. Jadi firman itu
menjadi terang bagi jalan kita. Dan Alkitab juga dalam Mazmur 19 mengatakan dengan jelas, how can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau firman Allah menguasai hati kita, merasuk hati kita, merasuk hidup kita, Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri merasuk dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Wow, tentulah Tuhan akan menuntun kita. Jadi kalau ada orang bingung bagaimana tuntunan Tuhan bisa terjadi, baca saja firman Allah. Saya yakin dan percaya ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kalau sesuatu jalan yang tidak kita, atau katakan jalan yang mau bengkok kita lakukan, saya yakin dan percaya Roh-Nya akan menolong kita untuk menghalangi kita dari berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi baca itu firman Allah. Setiap hari. Kalau saya tidak pernah bosan membaca firman Allah, bahkan memperkatakan, menghafalnya secara pelan-pelan. Ya. Karena saya tahu firman itulah yang menjadi kekuatan saya dalam pelayanan ini. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dicanangkannya, apa yang sudah direncanakannya bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Jadi Daud memiliki keinginan supaya dituntun oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, kita juga harus mau dituntun oleh Tuhan. Dan bagaimana kita mau dituntun oleh Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Allah? Apalagi kita berdoa 5 menit selesai. Terima kasih Tuhan, saya sudah sibuk ini, saya mau pergi ngajar, atau saya mau pergi kerja, atau saya mau pergi ke rumah bos saya ini. Oh, ini sangat penting Tuhan. Tapi Tuhannya nggak penting. Tuhan yang memberikan dia kemampuan, hikmat, akal budi. Tuhan yang memberikan dia kekuatan, tetapi dipermainkan oleh tingkah laku manusia. Karena tidak mengerti. Tidak mengutamakan yang lebih utama. Kalau memang engkau misalnya jam 6, bangun jam 4. Enak aja sih Pak Pendeta. Tapi saya mau katakan, belajarlah seperti Yesus. Bangun pagi-pagi. Kalau Yesus saja dalam Markus 1 ayat 35 itu, bangun pagi-pagi sekali. Kita nggak disuruh keluar. Kita nggak pergi keluar ke pantai sana mungkin, atau ke tempat-tempat yang sepi, yang bisa membahayakan diri kita. Tapi Daud katakan, aku membangunkan fajar. At dawn, itu sebelum fajar. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita rajin membaca. Setelah kita berdoa, baca firman Allah. Kami keluarga melakukan itu. Pagi maupun malam. Ya kalau saya sudah lelah, anak istri saya atau istri saya lelah, saya memimpin. Jadi saling melengkapi. Karena itu penting. Kita mau tidur, kita nggak menyerahkan diri. Kalau saya, walaupun saya sudah tetap saya akan memperkatakan firman Allah, dan saya tidur kalau sudah lelah. Dan saya titip sama istri saya, supaya tetap nanti dengan anak-anak berdoa. Artinya mau saya katakan, firman Allah itu begitu penting bagi kita. Dan jangan pernah lupakan firman. Ya. Yang kedua, perhatikan petunjuk Tuhan bagi hidup kita dari firman Allah itu. Jadi pasti ada petunjuk. Bagaimanakah seorang mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Alkitab sesuai dengan firman Allah. Kalau seperti apa saya katakan, jangan saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah engkau menuntut sendiri untuk membalas, menuntut untuk membalas. Tetapi berikan tempat untuk murka Allah. Karena pembalasan itu adalah hakku. Dan aku pasti melakukannya. Itu kata Tuhan. Dan kenapa kita manusia mau menuntut kepada orang yang berbuat jahat kepada kita?
Sekalipun kita kadang kala marah. Lalu kemudian mereka datang minta tolong kepada kita. Minta beras, minta baju, minta apa. Apakah kita masih memberikannya? Kalau engkau ada, berikan. Saya sudah melakukannya. Kepada orang-orang yang membenci saya pun saya lakukan. Karena apa? Tuhan yang menuntun kita, kasihi musuhmu. Kan tuntunan firman Allah. Kalau kekuatan saya nggak bisa mah. Itu sebabnya kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena ini penting. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, hadirat Allah ada dalam hidup kita, pikiran Allah ada dalam hidup kita, dan kemampuan Allah ada dalam hidup kita. Hikmat Allah ada dalam hidup kita. Itu pentingnya kita bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Nggak tahu, tiba-tiba saya diangkat. Seperti Henok kan nggak tahu kita. Tiba-tiba saya sudah hilang. Janganlah dulu 120 tahun. Ya, mana tahu kalau Tuhan katakan, Simon sudah istirahatlah. Ya kan? Kita nggak bisa bilang apa-apa. Tetapi yang mau saya bilang kepada kita, perhatikan petunjuk Tuhan bagi hidup kita dari firman Allah itu. Kalau engkau diperintah untuk menolong, tolonglah. Kalau engkau diberikan untuk melakukan yang baik, lakukanlah. Saya suka mengatakan dalam Matius 15, ya Matius 5 ayat yang ke-16. Let your light so shine before men. Biarlah terangmu bercahaya kepada semua orang. That they may see your good work, supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan kemudian apa? And glorify your Father in heaven, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wow, kan keren. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, tujuannya adalah memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi keinginan Daud itu untuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia hebat. Dia luar biasa. Tapi tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Wah, nah, nanti ada itu ya. Mungkin besok lusa saya akan sampaikan. Itu sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Mari kita meniru hal-hal yang baik dan buang hal-hal yang tidak baik. Dalam kehidupan ini kita butuh Tuhan. Lalu kemudian kata firman Allah, kemudian setelah itu yang tidak kalah serunya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-57 dikatakan, You are my portion, O Lord. Jadi, Engkaulah bagian hidupku ya Tuhan. Tuhan itu bagian hidupnya. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk taat terhadap firman-Mu. Dalam Mazmur 119 ayat 18 dikatakan, Do good to me, O Lord. Jadi lakukanlah yang baik kepada aku Tuhan. Supaya apa? I obey your word. I will live and I will obey your word. Wow. Jadi saya akan hidup dan aku akan taat terhadap firman-Mu. Jadi ketika kita tahu firman Allah, bukan mau melecehkan firman Allah, bukan mau merendahkan firman Allah, bukan memperolok firman Allah, seperti mereka yang di luar sana, orang-orang yang tadinya percaya kepada Yesus, lalu mereka ke sana, tetapi yang mereka ajarkan firman Allah dari Alkitab. Mereka tidak bisa move on dengan baik karena mereka cinta firman Allah, tapi mereka memperolok. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa kita harus taat terhadap firman Allah. Sebuah keinginan yang sangat luar biasa dari Daud. Dia minta dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan melakukannya. Tuhan mendidiknya, Tuhan mengajari dia. Wow.
Ketika dia berdoa untuk musuh-musuhnya dihancurkan, Tuhan lakukan. Kenapa? Dia memang tidak ingin menyakiti siapapun, tapi kalau orang menyakiti dia, ya biarkan saja. Tuhan yang menjadi lawannya. Tetapi dia minta tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya berharap kita memiliki tuntunan Tuhan dalam hidup kita, dan supaya kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan berdoalah untuk minta tuntunan Tuhan. Dan kalau engkau sudah berdoa minta tuntunan Tuhan, bacalah firman Allah berulang-ulang dalam hidupmu, dan kemudian terus perhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam firman Allah, dan kemudian taat. Sebagaimana kalau Anda dalam kejadian 12 dikatakan di sana Tuhan menyampaikan firman Allah kepada Abram supaya ia meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, orang tua bapaknya, ke negeri yang Tuhan tunjuk kepadanya. Dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk, orang yang memusuhi engkau aku akan musuhi. Orang yang memberkati engkau aku akan berkati. Olehmu kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Wow. Dan dia pergi, ayat 4-nya, dia pergi sesuai dengan firman Allah itu. Wah, itu kuncinya. Jadi kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan tuntunan Tuhan kita bisa temukan di dalam pembacaan firman Allah dalam kehidupan kita, dan kemudian taati sepenuhnya dalam hati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kalau engkau sakit, saya mau katakan kepadamu, Tuhan mampu menyembuhkan engkau dari sakit apapun. Kalau engkau mengalami pergumulan dalam hidup ini, berbeban berat, Tuhan mampu memberikan engkau kelegaan, asal engkau percaya kepada Dia dan ikuti tuntunan Tuhan, ikuti apa yang dikatakan firman Allah kepada melalui pembacaan tiap-tiap hari dan atau tiap-tiap malam dalam hidupmu. Kalau saya makan hari-hari ini cuma sekali dalam satu hari, ya, jadi sekali dalam satu hari. Sudah berapa bulan ini? Tapi masih ada kadang-kadang camilan, saya masih makan camilan. Tapi kalau nasi itu hanya satu kali. Saya ingin kalau orang bisa makan 3 kali dalam satu hari, kenapa kita tidak bisa makan membaca firman Allah 3 kali dalam satu hari? Bahkan saya mengajak kita untuk suka membaca firman Allah, untuk suka memperkatakan firman Allah, dan kemudian bagikan, beritakan kepada yang lain. Itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kita taat terhadap firman Allah. Puji nama Tuhan. Jadi kalau engkau sedang sakit, percaya bahwa Tuhan menolong engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan engkau Allah yang luar biasa. Kami ada di tempat ini bersama, di tempat ini, dan mungkin mereka ada di mana-mana Tuhan. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah mereka, yang sedang bergumul dalam sakit penyakit mereka, dalam penderitaan mereka. Aku memerintahkan segala sakit penyakit yang sedang mereka derita, dalam nama Yesus tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur mereka sembuh, mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka, karena Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka dan kelemahan tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dan pulihkan mereka Tuhan. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam hidup ini, Tuhan menjadi jawaban. Legahkan mereka sebagaimana firman-Mu. Tuhan, apapun menjadi pergumulan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka Bapa di surga. Tuhan bela mereka. Tuhan memberikan mereka yang terbaik, sehingga mereka betul-betul mengalami kelegaan sebab Tuhan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk terus dituntun oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa menyertai setiap kita. Mantap, mantap, mantap.